betin-betin ini. Ini pendaftarannya di Masjid Blangkon. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat Profesor Haji Muhammad MAG. Itu kayaknya agak kurang ya Bapak Ibu sekalian. Harusnya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad MAG karena membantu sehingga acara ini terlaksana tanpa kendala apapun. Bapak Ibu sekalian, ini saya mau tanya, ketemu sama rekan waktu umroh enggak ya? Semoga besok kedepannya bisa jadi rekan umroh. Sehat semuanya. Siapa yang tensinya naik? Bagus ini. Ya alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdillah ibn Salam radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afsus salam wa ta'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisana. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, jamaah alumni umroh Zafirah, siapa yang berangkat tahun 2010? Macam enggak ada. 2011 nggak ada juga. Udah langsung 2017 ya, nanti dapat door prize umroh, kumpulnya di depan Ka'bah. Oke, amin ya. Nanti kumpul kan di WC3 kumpulnya. Oke, karena mau penjelasan mau masuk Masjidil Haram. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita diperjumpakan di majelis alumni umroh Zafirah. Saya ucapkan terima kasih atas kawulnya ibu bapak semua yang ngelengke dari jamaah 4.000 yang sudah terdaftar di Zafirah. Alhamdulillah ini hadir semua. Amin. Hadir semua. Ya. Mudah-mudahan umroh kita kemarin yang kita lakukan menjadi umroh yang mabrur. Amin. Dan insyaallah tahun depan berangkat lagi. Amin. Ya
Saya mau berangkat tanggal 12 Agustus. Langsung. Enggak ada? Nah ya sudah, insya Allah. Siapa tahu nanti habis pengajian dapat rezeki lompok dari kemudian berangkat lagi. Gampang Bu, umroh itu gratis. Gratis umroh. Yang bayar pesawatnya sama hotelnya sama makan. Nah, Bapak sekalian, ini sengaja kita adakan untuk silaturahim, meskipun beberapa grup ada yang silaturahim 2 bulanan. Ini insya Allah kita di Zafira akan mengadakan reuni setahun 4 kali. Zulhijjah, nanti berapa bulan kemudian kita undang lagi, karena kita perlu namanya menjaga kemakmuran. Karena janjinya Allah lewat Rasulullah, siapa yang haji umroh mabrur itu balasannya adalah surga. Semua kepengen masuk surga? Sudah tahu syaratnya? Syaratnya tahu masuk surga? Masuk lupa sampai dulu sudah tak ajari 2 ya. 1 iman, yang kedua meninggal. Kalau belum meninggal belum bisa masuk surga. Kalau belum meninggal baru masuk taman surga. Ya kan? Betul ya? Bapak Ibu kan sudah pernah masuk taman surga kan? Di mana? Di Rogo. Rogo 1 kemarin sudah umroh. Kemudian yang kedua sekarang ini di pengajian itu adalah taman surga. Karena orang ngaji itu paling nyaman, dia utang nggak mikir. Kalau dia dapat ilmu, apalagi dapat hiburan dengan denane, maka si depan ini kosong, dan situ penuh sampai belakang gitu. Nanti mesti nungguin pertama mesti silo. Nanti setengah main selonjor gini. Kemudian yang ketiga taman surga di mana? Di depan kita masing-masing. Jadikan rumah kita sebagai taman surga. Caranya gimana? Ikuti tuntunan Rasulullah. Mau masuk rumah, ucap salam, kaki kanan. Habis salam, baca Alhamdulillah. Bukan surat Al-Ikhlas. Kalau jenengan mau ngamalkan, insya Allah nanti setiap bulan kita umroh. Amin. Syaratnya jadi TL. Itu taman surga kita ya, Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah nanti setahun 4 kali kita akan adakan. Ya, siapa tahu nanti silaturahim ini semakin banyak. Karena kalau teman kita banyak lupa, insya Allah yang mendoakan kita banyak. Minimal mendoakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Itu begitu. Oh, Jogonala. Saya cuma belajarnya dari ngurus sendiri. Ini perkenalan dulu deh. Saya pembimbing Zafira. Ya, mungkin ada beberapa yang belum pernah barengan saya. Kalau yang sudah barengan saya, insya Allah sudah kenal. Maka yang belum pernah barengan saya, kita mampu kalau kapan tak kenal maka harus saya Muhammad. Kemudian saya gabung di Zafira itu tahun 2017. Nah ini angkatan 17 November yang depan ini kelihatannya nih. Yang barengan saya bawa 100 orang ya. 100 orang. Alhamdulillah ada yang pakai kopi kayak Margaret Thatcher. Ya, kalau boleh nyebut loh, Bu Siti. Kemudian
kemudian ada yang sudah temannya mau masuk pesawat malah kebelet pipis, itu sih bikin stres kalau gitu. Tapi alhamdulillah dengan stres itu alhamdulillah penyakit saya malah sembuh. Jadi waktu itu saya punya sakit hipertiroid. Ya, jadi kalau ngurusi orang gemeter gitu ya, mahasiswa mau bimbingan, kalau gemeter, kalau izin dari Pak Mujahid kemarin barengan kita umroh, saya mundur saja. Jadi TKI Zafira alhamdulillah berangkat bolak-balik setiap bulan. Alhamdulillah minum air zam-zam, sak galon, botol-botol. Akhirnya sembuh, kalau tes dan laboratorium normal semuanya. Tapi jangan kan rasa sakit ya, yang penting sehat. Jadi akhirnya kemarin COVID libur 2 tahun. Saya pulang Februari ya waktu itu Mas ya. Februari tanggal 23 mendarat di Indonesia. Alhamdulillah tanggal 9 Maret harusnya berangkat lagi. Tanggal 26 ditutup Pak bandaranya. Ya, cuma 2 minggu liburnya itu. Ternyata 2 tahun. Tapi saya dapat hikmah. Selama COVID kami bisa membangun masjid ini. Ini 1,5 tahun. Tahun 2020 tanggal 1 Muharram peletakan batu pertama di sebelah situ. Kemudian kita bangun masjid ini. Meskipun ini belum selesai Bu, maka itu menurut saya agak panas sih, karena ini galvalum. Maka kemarin saya pasangi kipas, alhamdulillah tidak ngefek. Karena kurang oke Mas ini. Aku nonton begini Medina Mekah itu loh Bu. Cuma no baju ini kan toh? Ya. Alhamdulillah harap tuku regane itu malah suka. Oke tak tuku wis Ini kalau payung boten no kipas. ono. Wes sing penting jenengan rasa mute panas ya. Sing dipikir kula mawon. Ini masjid namanya Masjid Blangkon Al-Fat. Kenapa kok Blangkon? Karena kubahnya yang sini itu bentuknya Blangkon. Saya biasanya pakai Blangkon, pakai soja. Itu kalau pengajian akad pagi di sini. Ini karena bukan akad pagi, karena Sabtu pagi, maka saya tidak pakai Blangkon. Karena ini jamaahnya jamaah umroh. Kalau besok pagi akad itu sekitar 300 sampai 400 orang di sini. Itu dulunya cuma 17 orang. Oke, saya create dengan teman-teman di perumahan, dibantu mantan pacar saya, istri saya. Alhamdulillah sekarang sekitar 300-400. Caranya gimana? Ada door prize. Jadi kalau ibu bapak tidak pengajian di sini, insya Allah dapat door prize. Apa? Pahala. Nah gitu. Ya, jadi, nah ini masjid. Kemudian ibu bapak ini yang soko tengah itu atasnya nasi tumpeng. Jadi nanti kalau jenengan selesai mau foto-foto, saya persilakan kalau Pak Dewan sini, fotonya dari sini. Nanti akan terlihat semua. Ya nasi tumpengnya, kemudian blangkonnya, kemudian di sini keris. Kenapa kok pakai keris? Karena nanti kalau ada jamaah yang ngeyelang, kerisnya saya cabut, tak tusuk. Kan biar nggak ngeyelang. Karena itu kira-kira. Nah filosofinya apa sih? Karena itu ada simbol-simbol Jogja, ya, karakter Jogja. Bahwa blangkon itu ada maknanya, nasi tumpeng ada maknanya, keris ada maknanya, kemudian di sini kok batik itu juga ada maknanya. Nah, kalau ibu bapak ingin mendengarkan penjelasannya, silakan diketik Jelajah Islam kan YouTube, itu dijelaskan di sana. Kalau kurang mantap, nanti ada kajian tersendiri. Nah itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekitar perkenalan dan kemudian saya memang tinggal di sini di perumahan Taman Siswa Indah. Kalau ibu bapak kepengen tinggal di sini masih ada tanah kosong, sekaligus pemasaran. Saya ada tanah kosong,
pertama besok tentang fikih, akad kedua tentang kesehatan lansia. Kenapa kok kesehatan lansia? Karena yang ikut jamaah pengajian itu S3 semua. Sampun sepuh sedoyo, maksudnya lansia itu. Kemudian akad ketiga itu tafsir hadis, kemudian akad keempat tafsir Quran. Pak, mau ke toilet? Toiletnya di sini. Kok bablas ke sana? Kok tidak ada orang soalnya? Kan ada tulisannya. Ya, toiletnya itu di sebelah sini, bapak-bapak di sebelah situ. Kalau misalnya begini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kembali ke Zafira. Alhamdulillah, Zafira sudah dipercaya oleh Bapak Ibu, entah Bapak Ibu angkatan tahun berapa, yang jelas kita membersamai waktu itu dengan TL yang bervariasi ya. Ada yang kemarin dengan saya, ada yang tidak ya. Kemudian alhamdulillah ada produk di Zafira, ada haji khusus. Haji khusus ibu bapak yang kepengen mau pindah haji yang cepat itu ada haji furoda ya. Haji furoda itu bayarnya minimal 300 juta ya. 300 juta Bu. Ya, susuk. Ya, kemudian sekarang daftar, insya Allah langsung berangkat kalau ada visanya. Kalau nggak keluar visanya, ya nyun sewu. Tapi kalau kepingin nunggu sekitar 7 tahun, itu ada namanya haji khusus ya. Kemudian kalau haji reguler di Zafira belum ada KPIH-nya, kita baru PPIH, jadi penyelenggara ibadah haji yang khusus ya. Khusus ini biayanya sekitar 200-an lah, itu nunggu 7 tahun ya. Jadi kalau sekarang daftar 7 tahun kemudian insya Allah nanti akan berangkat. Jadi kemudian yang reguler untuk Yogyakarta kota itu 25 tahun nunggunya. Kemudian kalau Sleman 30 tahun ya, cukup lama. Rata-rata se-Indonesia itu ada 19 tahun nunggunya. Sehingga ibu bapak kalau kandungan putra usia 12 tahun sudah bisa didaftarkan. Ditambah 20 tahun nanti usia 32 berangkat. Jadi itu kan. Nah, karena kalau kita biasanya haji itu kan bos-bosku ya, karena Pak boleh cike baru daftar porsi seantri usia bertambah, terus akhirnya belum berangkat Kita meninggal. berfinalilah, misalnya gitu kan, misalnya begitu. Maka itu akan bisa diselesaikan dengan cara ya, kalau haji khusus Pak Bu, kalau haji khusus itu ada fasilitas perbankan ya. Kalau haji reguler sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu kan ada namanya talangan haji. Nah, yang itu menyebabkan antrian panjang. Kemudian sekarang oleh pemerintah dibolehkan ada talangan haji khusus, itu nanti pembayarannya selama 3 tahun untuk porsi hajinya, kemudian nanti 4 tahun dengan bisa tetap nabung, sehingga nanti untuk pelunasan hajinya pas 7 tahun insya Allah terpenuhi. Nah, caranya mungkin gandeng bank syariah, ngambil pembiayaan untuk bayar porsi antrian itu. Terus nanti selama 7 tahun, 3 tahun nyicil, 4 tahun kita mengumpulkan dana untuk pelunasan dan untuk belajar di Arab. Nanti saya tunjukin yang 2 realan ya. Jadi kalau Madinah Bu, yang 2 realan itu pintu 333 lurus menuju ke Jabal Uhud, nanti ada gelas-gelas kecil di situ 2 realan. Kalau di Mekah, kalau Ali
Zafira ada program haji muda, ya, haji muda atau haji muda sama. Jadi haji muda itu kita memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan, nanti partner dengan bank syariah. Seringkali ada pertanyaan, nggak usah boleh nggak itu mau berangkat haji utang dulu? Nah sebelum berangkat lunas kok. Kan 3 tahun dibayar lunas nanti. Kita ambil misalnya 100 sekian juta selama 3 tahun, sehingga setiap bulannya nyicil sekitar 2 juta. Nanti 3 tahun selesai, terus dengan kita tabung untuk pelunasannya. Nah kalau sekarang saya itu haji enggak itu dilarang kok. Kita jadi 90 juta. Alhamdulillah kemarin yang sudah kita haji itu sudah bayar 25 juta selama 15 tahun, ada variasinya, kemudian digunakan untuk nambah biaya haji kekurangannya sekitar 24 juta, karena 25 ditambah 24 jadi 49, manfaat hajinya sekitar 40, sekian, sehingga totalnya 90 juta. Yang tahun 2024 insya Allah nanti manfaat dananya itu lebih gede, karena dia lebih lama kan, tambah 1 tahun, sehingga mungkin nanti pelunasannya bisa murah, bisa mahal. Kok bisa? Mahalnya kalau nanti naik hajinya, ongkos hajinya naik. Kenapa kok ongkos haji kok naik? Ya karena naik haji. Ya, kalau turun haji insya Allah turun karena naik haji. Kira gitu ya. Nah kalau itu sekalian, itu sekedar informasi. Dan kalau yang informasi umroh, insya Allah nanti kita akan mulai pemberangkatan tanggal 29 Juli. Tanggal 29 Juli itu paket murah 27,5, dapat city tour di Singapura. Nah, bisa foto dengan singa muntah-muntah. Ini terbangnya dari Zia ke Singapura, kemudian Singapura Jeddah naik bis ke Madinah, kemudian pulangnya lewat Jeddah lagi, istirahat di Singapura semalam, siangnya jalan-jalan ke Merlain, ke Singapura, kemudian ke Universal, kemudian tapi nggak usah ke kasino ya, meskipun Universal ada kasinonya, nggak usah ya. Terus nanti pulang turun ya. Dan insya Allah bulan Agustus itu ada penerbangan langsung dari Zia ke Jeddah atau Zia ke Madinah sekitar 31 juta. Nah kalau yang promo 27,5 itu tanggal 29 Juli, 12 Agustus, kemudian 7 Oktober. Nah, monggo yang mau tidak 7 Oktober mungkin harap saya. Itu harga 27,5. Jadi ini informasi, barangkali nanti ada tetangga kiri kanan yang mau tidak, gitu kan? Kenapa menjadikan kepingin jadi mitra di Zafira juga boleh. Mitra. Nah, mungkin informasikan ke mbak yang di sana itu. Wah, ini dapat loh, Mbak. Insya Allah begitu. Ini vulgar ini, vulgar. Kakak Pak biar kita semuanya tahu, dan nggak usah ditutup-tutupi oleh keluarga besar PT Zafira Mitra Madinah. Demikian Bapak sekalian. Nah, kita masuk ke materi ini. Ibu-ibu di sebelah sini, bapak-bapak di dalam masjid, kemudian ada yang ke sana. Ya karena kalau nanti di sini semua, kasihan ibu-ibu nanti di belakang. Ya kalau di sini kan di tengah-tengah, sehingga bisa melihat ke tengah sini, bapak bisa melihat sini, bisa melihat sini. Cuma bapak ibu yang sini dengan sini nggak usah lihat-lihat. Tadi saya sampaikan dalam sebuah hadis yang hadisnya ini sanadnya hasan ya. Jadi ayyuhan nas afsus salam
wad'imu ta'am wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, jalinlah silaturahmi, sholatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, kita urai sampai insya Allah mungkin jam 3. Karena nanti kalau sampai jam 3 juga capek, saya percepat awal setengah 12 awal. Tebarkan salam. Salah satu kekhasan orang Islam, kalau Bapak Ibu misalnya turun dari hotel mau menuju ke masjid, mesti langsung disapa salam oleh tukang sapu. Gimana lagi? Kenapa Pak dia langsung ucap salam? Ayo, siapa yang bisa jawab benar boleh pulang. Ayo, ya. Ada? Masih kita kalau dari hotel jalan mau ke masjid, mesti dia langsung, gitu kan? Kenapa? 5 rial. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Dan jadi kan biasanya juga sudah menyiapkan duit realan kan? Karena untuk sedekah, karena sedekah di sana pahalanya kalau di Madinah 1000 kali lipat ya. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dengan sholat di Madinah berapa kali sholat? Ping 1000, itu libur ping 1000 berarti 17.000. Tenggene Masjidil Haram 100.000, berapa kali dengan sholat? Wes hitung dewi. Nek bar umroh malah ora sholat. Karena merasa depositone wis akeh, kan? Nah, salam itu adalah doa ya Pak Budi. Minimal kita melafalkan assalamualaikum. Ya, yang lengkap adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa. Kalau jenengan selamat pagi itu kan berarti cuma selamat di pagi hari. Kalau selamat siang berarti selamat cuma di siang hari. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, semoga keselamatan, rahmat dan barokah dilimpahkan untuk kita semua yang mengucap maupun yang menjawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi turunan di dalam Islam, orang yang menjawab, orang mengucap salam itu hukumnya sunnah. Yang menjawab salam hukumnya belum tentu. Bisa wajib, bisa arok, bisa tanpa jawaban. Yang wajib kapan? Ketika tadi kita membuka acara tadi, siapa yang tidak menjawab maka dia berdosa. Yang haram kapan? Ketika kita sholat. Pak Imam melafalkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan orang itu jawab waalaikumsalam Pak Imam. Itu kan haram. Kemudian yang tidak butuh jawaban kapan? Ketika ziarah kubur. Jangan masuk pintu kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang sing jawab orang sing jawab sampean. Pertama kali saya dikontak oleh Zafira untuk menjadi pembimbing, itu saya mengamalkan, saya membaca kitab tafsir dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Beliau menafsirkan Juz Amma. Tahu Juz Amma? No. Juz 20, gitu kan? Nah, ayat yang paling populer itu adalah surat Qul. Ada surat Qul? Ikhlas ya? Memang ada kata ikhlasnya? Enggak ada. Tapi namanya Al-Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Itulah memang orang ikhlas itu tidak usah disebut. Saya kalau isi briefing menjelang umroh masih tak sisipkan. Orang ikhlas itu seperti buah kelapa nih Pak. Buah kelapa itu tembur dipenek, sing menek medun orang pernah gendong. Dibagi
mun tiba ngoten niku mulih ya dicekiwin. Bar ngoten kok omah diglundungke, bar diglundungke jenengan sumbat. Bar jenengan sumbat jenengan kepruk, bar jenengan kepruk jenengan judil, terus jenengan parut, terus jenengan beres, terus jenengan godhog tambahi pisang dadi kolak. Kolak pisang. Ora pernah disebut kolak klopo. Itu wong ikhlas seperti Al-Ikhlas tidak ada sampai selesai, tidak ada kata ikhlas. Kalau saya melafazkan qul ya ayyuhal kafirun surat qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq idza waqa'atil waqi'ah Yasin. Apa itu? Tapi kalau Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai selesai orang kata ikhlas. Nah, ternyata Pak Bu, ketika kita masuk rumah mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, maka di dalam tafsir itu dijelaskan orang yang melakukan amalan itu dijamin rezekinya melimpah. Mungkin tadi kita ini, insya Allah orang kalau suka melafazkan salam gak akan pernah bertengkar. Ya Pak, mungkin nanti dengan untuk pengerengan kali darwan ini, betul sih ini. Oh kakak toh. Karena awal jadi misalnya penggerangan kalian pasangan hidupnya gitu. Nah nanti ini mungkin jenengan bapak-bapak modal, terus mungkin ketuk pintu, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah langsung istri jenengan menang. Karena mikir sopok kasih itu kan, terus jawab lain sama. Ini bukan pengalaman ya, kejadian. Nah, ternyata di dalam rumah kita itu Pak, banyak jin yang selalu menggoda. Ketika jenengan mau Quran itu kan biasanya ya, nggak tahu kalau jamaah di sana, kalau jamaah di sini, insya Allah kalau mau Quran pasti lancar orang ngantuk. Tapi kalau jamaah di sana itu lagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jenengan digoda sama iblis namanya wanan. Nah kalau ada orang yang rumah tangga selalu bertengkar, itu di rumahnya ada jin, ada iblisnya namanya dasim. Ini laki-laki nih. Yang perempuan namanya. Nah, Pak Dasim. Pak Dasim kalau budak. Jadi jin iblis Dasim itu tadi akan keluar dari rumah kita ketika kita masuk rumah mengucap salam. Tata caranya kalau kita masuk rumah itu salamnya tidak sama loh, antara rumah yang berisi orang dengan rumah yang hanya diisi sendiri. Jadi kalau misalnya anak istri saya sekarang bepergian, nanti saya pulang, itu saya tidak boleh melafazkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamnya adalah Assalamualaikum wa ala ibadihi sholihin. Itu seperti saat kita salam tahiyat negara. Beda? Tahiyat terserah baca tahiyat dengan tahiyat rokok terserah. Itu terus Assalamualaikum wa ala ibadihi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah macam-macam ono sing tahiyat langsung ngeten di wonten, ono pas illallah ngeten, ono sing Allah ngeten-ngeten ngeten. Jenengan merasa ribut masalah goyang-goyang itu tinggi. Karena kalau jenengan ribut masalah goyang-goyang itu tinggi, terus akhirnya sih buat duit. Jadi
Diriji maksudnya itu loh. Memang jurus surau-rau. Nah, sarannya ini mau gitu Pak, karena ini ada sahabat namanya Sahul. Tapi jenengan waktu teng Mekah teng Madinah, mereka wonten pom bensin tulisannya apa? Sahal. Iya Pak, Sahal Pak. Sahal itu dulu sahabat Nabi yang miskin. Kemudian menghadap Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah sesuatu amalan pada saya agar kami mencukupi kebutuhan. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Sahal, saat kamu masuk rumah ucapkan assalam, setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Wah, kalau praktekin, alhamdulillah, kalau kan misi pengajian alumni Syafira, bagi misi pengajian kalau dicedai dari Pak Tanto. Ustaz, bisa bawa jamaah. Jamaah tinggi, saya belum punya pengalaman, tapi ini kan peluang ini. Siap-siap ya, wah, ada yang mangkat tuh. Itu dari dua tim kali keluarganya dan teman-temannya 100 orang waktu itu 100 orang 2 orang pembimbing. Alhamdulillah mangkat akhirnya terus membersamai jenengan yang lain. Siapa dulu yang dibersamai oleh saya? Orang sangat cuma ini ya. Jadi tebarkan salam Bapak Bu. Insya Allah orang kalau salam itu wajahnya itu beda dengan orang yang tidak melafalkan salam. Kalau orang yang salam itu wajahnya lebih cerah. Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah kan? Coba kalau nggak salam kan? Jelek. Salam rambut benar. Kalau salam itu mesti. Nah, dan salam ini misalnya ya Bu. Ketika kita sering melakukan, mudah-mudahan terbiasa lidah kita. Dan itu ke bawah sampai meninggal dunia. Karena ketika Rasulullah mengkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalul jannah. Orang yang biasa berzikir, sering melakukan sebutan-sebutan baik yang berkaitan dengan Allah, insya Allah itu dia akan jadi refleks ketika dia menghadapi satu musibah. Orang kalau sering ngaji, kesandung itu mesti bacaannya innalillah. Dengan orang temannya dapat nikmat, barakallah. Ada orang yang pindah agama dari non-Islam masuk ke Islam, subhanallah. Tapi orang yang nggak pernah ngaji, Pak Bu, kesandung, itu isinya yang diwocok itu mesti isi kebun binatang. Sandung jeduk ke wedhus, jarang, ulo dan seterusnya. Masa kok sakaratul maut kok ya Allah, monyet itu yang talqin itu kan la ilaha illallah gitu kan ya. Nah ini kalimat la ilaha illallah ini luar biasa loh Bu Pak. Dengan karung ringis mawon bisa ya. La ilaha illallah bisa nggak? Coba sampai tasbih karung ringis. Yuk tasbih harus ringis, saya mulai 1, 2, 3. Tapi kalau la ilaha illallah itu ternyata cuma butuh lidah dan gigi. Tapi kalau tasbih bibir itu harus gerak. Maka kalau tasbih Pak Rom ringis iso. Nah, siapa orang yang bisa seperti ini? Yaitu mereka yang pertama yang sholat tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan yang bagus. Karena kalau subuh kok adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka wah selimut naik. Kalau subuh itu adanya singkat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah berkali kabeh tenan. Tangi tidak isi ngandan besok. Pantes turu meneh. Itu jamaah sing ora pernah umroh.
Kalau yang pernah umroh, insya Allah podo. Kita dulu, Pak, awalnya diri waktu ke Medina, waktu ke Mekah, itu kan belum ada, dia sudah semangat, dia sudah contoh-contoh, tunggu lobby loh. Mundur, nunggu tak lobby belum? Ya kan langsung babas kok. Dan nunggu komat. Satu, orang yang sholat tepat waktu. Yang kedua, orang yang setiap hari maos Quran. Kalau Ustaz dulu itu dari sakit alif-alifat, itu bukan alif-alifat. Ini hari kenangannya. Dulu dari sakit dulu bijaiyah, sinau. Saya dulu mengenal Quran itu usia aku umur 20 tahun saya kenal Quran. Sekarang usia saya 17. Waduh, Pak. Wow. Untuk takalun terus jadi nggak kelihatan. Nah, alif bata terus itu, tapi harus ada kesungguhan ya. Di sini Bu ada sekitar 40 orang. Dari nol nggak bisa baca Quran. Setiap baca subuh ngaji didampingi oleh Bu RW sama Bu Muhammad. Demikian. Alhamdulillah setahun bisa hafal Quran. Apalagi kalau cuma hafal Al-Ikhlas setiap malam hafal Quran. Mau coba Ikhlas dan belum. Tapi kalau ada kesungguhan pasti bisa. Beramal itu dilandasi dengan sikap istiqomah. Istiqomah itu angel lima. Sing gampang itu istirahat. Waktu istiqomah aja belum tentu. Istiqomah itu apa? Ajak, boten ajak. Nah, dengan ajak amalin itu termasuk wong sing rugi. Ketika rasakan kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu orang yang celaka. Benar Pak? Baik. Jadi sinau Quran, sidik-sidik betul-betul yang penting istiqomah. Kalau seringkali menggambarkan istiqomah itu kados pitik ngendok. Pitik Jawa bar ngendok mesti bengok-bengok. Ini nopo pitik bar ngendok bengok-bengok. Ono sing jawab seneng, ono sing jawab loro. Ono sing jawab mungkin ada semetu. Jawaban jenengan kabeh bener ning sing paling bener jawaban kula wong sing ngarang cerita iki kula. Pitik dapur bareng-bareng ketok-ketok niku dheweke kaget. Metu nak sampai percaya takon ono pitike sampeyan. Setelah menelur 5-10 diirami dengan kesungguhan, istiqomah itu ternyata sungguh-sungguh ada semangat kuat untuk lebih baik. Maka 21 hari netes. Setelah netes bentuknya kodok di kepala, di bulu, di sikil, dengan orang usah ribut masalah warna. Wong mbok ireng kok anake putih. Memang boleh selingkuh kali utuh. Setelah netes boten petok-petok. Ini apa? Tak saya nama itu bersyukur. Sampai tak percaya nih. Ini untuk menyederhanakan konsep bahwa orang yang sungguh-sungguh itu bisa mengubah sesuatu yang barangkali dalam benak kita opo iso, tapi kalau kita ada kesungguhan pasti bisa. Tidak, insya Allah Bu. Nanti kulwallahu akad apa-apa, terus nanti wal asri apa-apa, kemudian kina apa-apa, terus tapi digawakan. Insya Allah nanti bisa. Insya Allah nanti kalau jenengan
juga bisa mudah-mudahan jadi imam sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kalau pun bukan sampai bulan kalau jadi imam dan Masjid Nabawi kalian dan Masjidil Haram. Kami mau jadi imam. Yang saya misalnya ke masjid ini wonten kotak infak. Kenapa kok tulisannya kotak infak? Kok bukan kotak sedekah? Ayo. Karena sedekah sing paling murah itu apa? Senyum. Nah, kotaknya lewat tulisannya kotak sedekah, kok cuma lewat senyum kok. Maka di situ tulisannya kotak infak. Dan infak kira-kira buka. Nak tang dompetnya jenengan itu wonten duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100, apa belum? Kira-kira sing dijikuk, sing cilik nopo sing gede? Sing tengah-tengah. Sing coklat atau ungu atau hijau atau biru atau apa? Dengan nak sedekah itu sing uangi syariat lagi, sing nganggo bacis niku. Dulu orang-orang yang haji uangnya dititipkan di bank oleh pemerintah, tapi bunganya kok tidak digunakan untuk menambahi ongkos haji, karena bunga bank yang digunakan untuk penitipan tadi itu masuk kategori yang dilarang oleh agama, karena itu masuk dalam kategori riba, sehingga waktu itu belum bisa di-blokir. Tapi setelah ada direktur umroh, haji umroh paham tentang syariah, dana haji dibentuk sesuai undang-undang, ada namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian direkturnya minta ini harus masuk ke syariah, yang masuk syariah. Hasilnya nanti digunakan untuk menambah ongkos haji yang sekarang saudara-saudara kita tahun 2023 sudah dapat manfaatnya. Ini Bu. Nah, maka itu salah satu hal yang perkembangan, dan kita diharapkan tidak memakan harta secara batil. Salah satunya kebatilannya adalah mengambil riba tadi. Kalau saya kasih kuliah, biasanya yang masuk batil itu saya akronimkan, ada namanya Taman Godir. Apa itu Taman Godir? Satu tablis. Nah, itu saya kaji di sini Bu setiap Jumat sore. Namanya S-Jus. Apa itu S-Jus? Ekonomi syariah jus. Tapi besok mau tak undang, itu penting dong Bu Panggil. Jadi misalnya itu bukan apa-apa, tapi kan ibu-ibu yang memang lagi ngupload assalamualaikum, bagaimana kabarnya, tak yang langsung tulisan atau yang sudah dibikin player. Yang enak dibikin player, kita kok cepat ngebagi memori ya. Ada dibikin player itu kan biasanya kan cepat. Nah, kalau tulisan gimana kabarnya, karena kita dulu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Al-Quran Yasin ayat 12 gitu. Nah, seminimal Yasin dipakai. Nah, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menghidupkan dan yang mati, kemudian mencatat bekas-bekas apa yang pernah dia tinggalkan. Bekas-bekas apa yang pernah ditinggalkan. Misalnya jenengan ngirim itu tak WA kita nanti dibutuhin. Misalnya jenengan kalau ngirim baik, insya Allah jenengan dapat pahala jariah. Tapi kalau jenengan ngirim sing elek, insya Allah dapat dosa jariah. Maka kalau misalnya bapak-bapak, oh ini cuma Gojek kok Pak Ustaz, entah Gojek, entah Grab, entah Maxim, entah apa mau. Karena
setiap apa yang sudah keluar dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita lakukan, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Dan nanti yang bicara siapa? Mulut dikunci, tangan akan bicara. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasdaqu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut dikunci, ya kan? Itu lagunya Mas Kristen ini. Akan datang hari mulut dikunci, katanya siapa? Ya. Umur usia itu adalah waktu yang kita gunakan untuk hidup. Misalnya saya ini 58 tahun. Bukan misalnya, beneran. 58 itu usia saya. Tapi umur saya belum tentu 58 tahun. Kok bisa begitu? Waktu yang kita gunakan untuk hidup, perjalanan waktu 58 tahun itu usia. Umurnya yaitu orang yang memanfaatkan hidup yang diisi dengan satu, iladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis surat Asr. Di situ Allah pertama kali kan mengingatkan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Kita semua dalam keadaan rugi, Pak. Betul ya? Semua. Tapi ada yang tidak rugi, kan Pak? Itu orang yang iman naik setiap detiknya. Meskipun manusia tidak selamanya naik, karena iman manusia itu kata orang Madura kadang-kadang naik dan kadang turun. Jadi tidak tentu. Tidak ini. Yang naik terus ya Pak? Nabi. Ya kan? Kalau malaikat duanya. Manusia kayak gini. Pas ngaji gitu ini aku naik. Wah, masya Allah, betul semua. Nanti pulang, turun. Apalagi masjidnya lebih tinggi daripada tempat sendalnya, maka dia turun kan gitu. Maka ini penting. Dan dengan pas masak itu bisa jadi meningkatkan iman. Caranya gimana? Pas mususi beras dengan dari Gusti Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa komplit. Kemana jenengan ngomong-ngomong? Bapak ngomong banget tadi. Dasar itu kusuk borong warung yang banyak masak barang. Masak pisang. Oh nyambel. Jenengan nyambel. Jenengan ngomong-ngomong sambel insyaallah pedes. Ya. Tapi kalau misalnya jenengan nyambel kok pakai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, insyaallah sambelnya pedes itu. Namanya sambel pedes. Nah, gitu loh Bu maksudnya. Itu iman kita. Jenengan nonton semut bisa meningkatkan iman. Gimana caranya? Pak, ayo nonton semut lewat. Jenengan nilai Gusti Allah, masya Allah. Ini kok binatang segini ini kira-kira jantungnya sebesar apa ya? Kalau manusia kan segini, jadi kan kalau nah, jadi kan ingat masya Allah, subhanallah, jadi kan selesai kan? Nah gitu. Heran dengan atas ciptaan Allah. Wah, misalnya dengan kemarin kita Mekah, terang benderang. Dulu pernah ada anekdot lucu nih. Orang Madura itu datang ke Mekah itu dia kaget. Wah, kenapa ya di Mekah ini kok di Ka'bah kok terang benderang gitu ya? Ini listriknya dari mana? Terus nonton Ka'bah. Oh, itu akinya besar, hitam di bawah. Di Ka'bah dikiwaki. Jadi seperti itu ya. Jadi
pertama meningkatkan iman itu seperti itu. Kalau ngaji ini gampang, ya, karena mesti jenengan mikir yang baik-baik. Tapi nanti setelah keluar sana belum tentu. Termasuk juga misalnya jenengan kan sering nonton lampu merah, no? Ya. Jadi kan ngasih kendaraan nonton lampu merah betul kan? Ya, ngapa sih jenengan tonton apa kan? Lampu deh lah. Nah, daripada apa jenengan ya lampu merah orang kuning kayak hijau dengan lebih baik jenengan pakai gigi. Nah, insya Allah nanti langsung mati. Lampunya harus mati langsung. Jadi setiap waktu kita bisa gunakan untuk meningkatkan iman. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihah, amal soleh. Amal soleh Pak Bu. Amal soleh itu apa biasanya jenengan mendefinisikan? Perbuatan baik, sholat, usah, umroh, haji, zakat, memberi. Kira-kira Pak Bu, jenengan sholat paling lama ini saya kalau tak besok jenengan semua. Siapa di antara semua ini yang hadir di sini yang sekali sholat 30 menit ngaco? Ada nggak? Kalau saya takon orang sampai, terus tak berpikir nih. Sekali. Sudah menang 20, 15, 10, 5. Masuk 5 ya. Insya Allah 5 lumayan lah. Itu kalau sholat isya atau duhur. Tapi duhur biasanya cepet kok. Wong imamnya sih diucap duhur ngerti kok. Tapi kalau maghrib isya itu kalau mau cari dulu kelihatannya kok rodok. Nanti di tatang dari kalau makmum wah biasanya kulhu alhamdulillah nanti agak panjang. Wahil mautu bi'alaihim walaqolin Ar-Rahmanir-Rahim Yasin. Kira-kira buka tak jenengan jadi makmum kok imamin mau Yasin jenengan mikir apa? Kulhu mau deh. Nama Yasin pada lapis Yasin Allahu Akbar. Itu loh Bu, kayak gini koyok pas sholat kan gini Madinah itu, kenapa dawa-dawa jadi pernah ngomong kok malu-malu sepuluh jumal itu ini. Ya jadi abang sore 5 menit. Ya kita hitung yuk. Berarti sehari semalam jenengan sholat itu wajibnya ya itu cuma 5 kali 5. Beres ya? Berarti gini sekali seminggu. Ayo cepat-cepat 175. Satu bulan berapa? 700. Nah saat ini 700 dibagi 9 menit kan? Itu menit tidak? 11 jam teman-teman. Jadi awak edw waktu yang kita pakai sholat selama sebulan itu cuma 11 jam. Ini sholat wajib ya. Maka awak edw itu nambahi sayapnya sholat. Sayap ini itu ya dia meskipun tidak semua sholat itu punya qobliyah atau ba'diyah. Nah turunannya dengan Rasul 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Asar ada maghrib setelah maghrib 2 rakaat, isya setelah isya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat sebelum subuh. Begitu. Nah, kalau misalnya dengan datang imamnya saya narik agak terus dengan datang tahiyatul masjid. Imamnya belum teko, jenengan boleh sholat sunnah menit apa? Sholat sunnah syukur wudu, baca wudu, kan ini baca wudu kan gue ya.
siapa tahu jadinya rutinkan itu nanti seperti Bilal yang teropahnya kedengaran sampai di surga. Amalannya apa? Sholat subuh wudhu, jadi habis sholat sunnah, habis wudhu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya terus putih, niat kan berobati sholat sunnah subuh wudhu, rakaat ini tidak ditahan. Kalau ada apa itu, insya Allah nggak sholat itu. Itu loh, kayak apabila sholat jenazah, orang ngerti ya? Orang ngerti, yang penting takbir baru takbir. Allahu Akbar, malah rukuk.